Yang pemberlakuan PPKM level 3 namun dengan sejumlah pelonggaran. Di antaranya masa karantina dipangkas dan porsi bekerja di rumah ditambah asal menerapkan protokol kesehatan. Tidak perlu khawatir, boleh jalan-jalan kemana saja, asalkan tidak punya komorbid, sudah divaksin lengkap dan mendapat booster. Ya, ini adalah pernyataan dari Menko Marves sekaligus Koordinator PPKM Jawa Bali, Luhut Binsar Panjaitan, dalam konferensi pers evaluasi PPKM. Jadi kami sampai hari ini belum melihat ada keinginan untuk pengetatan lagi, justru kami mendorong dengan protokol kesehatan yang ketat, dan sudah divaksin 2 kali, apalagi sudah booster, dengan prokes yang ketat, silakan aja jalan kemana-mana, masuk ke mal, segala macam, gunakan Peduli Lindungi. Luhut mengaitkan kebijakan itu dengan risiko meninggal dunia kasus COVID-19, di mana 60% pasien yang meninggal akibat varian Omikron merupakan orang-orang yang belum divaksinasi. Selain itu, ia menyebut pasien meninggal banyak dari mereka yang memiliki komorbid dan lanjut usia. Pemerintah memang memutuskan untuk memperpanjang pemberlakuan PPKM level 3 di beberapa daerah, namun dengan beberapa penyesuaian. Seperti aturan soal WFO yang hanya dibatasi 25% sekarang menjadi 50% dari kapasitas maksimal. Aktivitas seni budaya dan sosial masyarakat setempat serta di fasilitas umum seperti tempat wisata juga dinaikkan kapasitasnya menjadi 50%. Tidak hanya itu, mulai pekan depan, pelaku perjalanan luar negeri, baik WNA maupun WNI yang telah melakukan booster vaksin COVID-19, lama karantinanya pun berkurang menjadi 3 hari. Di tengah sejumlah pelonggaran, nyatanya Indonesia masih mencatatkan angka kasus COVID-19 harian tertinggi sejak puncak Delta pada Juli 2021 lalu. Namun dari hasil evaluasi PPKM periode sepekan ke belakang, pemerintah berkata lain. Di Ibu Kota DKI Jakarta misalnya, yang disebut telah melalui puncak gelombang Omikron. Berita positifnya, tren kasus di DKI Jakarta menunjukkan tanda-tanda mulai melewati puncaknya. Baik kasus harian, kasus aktif, maupun rawat inap mulai menunjukkan penurunan. Namun peningkatan mulai terjadi di DIY, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Tetapi itu pun masih di bawah puncak Delta. Tidak hanya kasus, jumlah rawat inap rumah sakit di Provinsi Jawa Bali sebagian besar masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan Delta. Dengan sederet pelonggaran di tengah melonjaknya kasus COVID-19 yang masih mengancam, epidemiolog pun mengingatkan jika masyarakat lengah dan penularannya tidak bisa diatasi, tingkat kematian bisa lebih tinggi dari varian Delta. Namun tidak boleh remeh karena bicara betul ada potensi penurunan di rawatan rumah sakit ICU, tapi bicara potensi kematian bisa tinggi, bisa lebih tinggi dari Delta. Tergantung pada seberapa besar proteksi pada kelompok berisiko seperti lansia dan komorbid, karena kalau mereka ini sudah divaksinasi lebih dari 6 bulan yang lalu harus segera di booster. Termasuk juga seberapa kuat 3T kita, seberapa disiplin masyarakat kita dalam 5. Fakta yang tidak bisa dipungkiri, COVID-19 yang masih bisa terus bermutasi selama penularan masih terjadi. Selain kapasitas tes dan penelusuran kontak yang masih perlu ditingkatkan oleh pemerintah, tentu masyarakat juga tidak boleh lengah untuk tetap menerapkan protokol kesehatan saat beraktivitas. Tim Liputan Kompas TV.